saja, dan yang nggak masuk silahkan disampaikan apa yang menjadi penyebabnya, apakah sakit atau bagaimana. Aditya Galih Wicaksono. Hadir. Alfi Husniawati Jamil. Hadir. Oh, hadir. Bunga Rias Lestari. Himatul Alia. Hadir. Khairun Nafi. Hadir. Ikal Fajriya. Kita akan kembali mereview mata pelajaran atau materi yang kemarin, karena bab 1 sudah selesai. Bab 1 sudah selesai, coba dilihat terakhir materi apa? Tentang penyebaran Islam Indonesia. Tentang fase penyebaran Islam. Jadi di sini fase, kemudian strategi atau langkah-langkah, dan tujuan bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu tidak lepas dari peranan para ulama, para raja-raja ketika itu, para pemuda, lalu siapa lagi? Masyarakat. Jadi semuanya dari banyak komponen itu bekerja sama untuk kemudian bisa menerima Islam secara keseluruhan. Biasanya yang sering kalian ingat siapa yang membawakan ajaran Islam di Nusantara pertama kali? Wali Songo ya. Wali Songo itu aslinya kan bukan orang Indonesia. Wali Songo itu kan aslinya ya kebanyakan orang Arab, orang Timur Tengah. Tapi karena misi beliau membawa Islam ke Indonesia, yakni dengan jalur perdagangan ya, sehingga yang beliau dapatkan tidak hanya berdagang, namun juga menyebarkan Islam. Kemudian juga berkeluarga dengan putri-putri dari kerajaan. Lalu kemudian mempunyai sanak saudara yang tersebar di tanah Jawa. Ada kan sudah pernah ziarah Bali? Nah, saya rasa sudah ya, semuanya sudah. Meskipun mungkin belum semuanya, belum Wali Songo, masih Wali Songo ya. Tapi memang wali-wali yang ada atau yang mempunyai gerakan menyebarkan Islam itu tidak hanya Wali Songo. Banyak wali sebenarnya, namun tidak terdata di sejarah. Yang paling krusial atau yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Jawa ya Wali Songo. Jadi di luar Jawa, di Kalimantan, terus di Sulawesi itu juga banyak wali-wali yang menyebarkan agama di sana. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang orang Banten, terus Syekh Mahfud At-Tirmidzi dari mana gitu. Pokoknya banyak. Jadi kita tidak boleh hanya mempercayai Wali Songo atau 9 wali saja. Artinya banyak ya, banyak wali yang juga menyebarkan misinya di Nusantara. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi ini merupakan salah satu peluang yang harus dimatangkan, terutama oleh para wali dan ulama-ulama kita zaman dahulu. Kenapa strategi harus matang? Karena jika strategi tidak matang, maka misi penyebaran Islam mungkin tidak akan semasif sekarang. Intinya masif apa? Masif itu banyak, masif itu bergerombol. Kalau strateginya lemah, maka misinya tidak akan optimal atau bahkan gagal. Misalkan kita punya misi untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi, tetapi tidak ada strategi kita, tidak ada apa yang kita rubah, tidak ada. Kita hanya berangan-angan ingin sekolah lebih maju lagi, tapi tidak ada perubahan atau sebuah pembelajaran yang ditingkatkan lagi. Apakah bisa terwujud? Tidak ya. Jadi strategi ini menentukan dari keberhasilan.
wali-wali kita membagi strategi dakwah itu ke dalam beberapa kegiatan, yakni yang pertama perdagangan, yang kedua pernikahan, ketiga politik, 4 pendidikan, 5 seni budaya, dan 6 tasawuf. Jadi ada 6 strategi. 6 strategi. Yang pertama apa? Perdagangan. Yang kedua Perdagangan. Politik, Pendidikan, seni budaya, dan tasawuf. Biasanya yang paling mudah dilakukan adalah perdagangan. Karena masyarakat kita dulu adalah masyarakat pekerja. Masyarakat kita bukan orang yang hanya duduk manis, hanya jadi pengangguran, tidak. Nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang pekerja. Pernah dengar nggak, nenek moyang kita itu adalah seorang biasanya yang kalau di laut, seorang nelayan yang tangguh. Karena di Indonesia ini adalah negara kebanyakan airnya maritim ya, negara maritim atau lebih besar daerah perairan daripada daratan. Maka nenek moyang kita itu konon katanya memang lebih sering menjadi nelayan. Jadi pengaruh ombak terhebat. Ya, semua ombak ditaklukkan. Ya, karena memang keinginan dan kegigihannya untuk bekerja itu sangat besar. Sehingga hasil-hasil ikan yang didapatkan itu dijual di pasar, dan selalu ada kegiatan jual beli atau perdagangan di sana. Apakah hanya menjual ikan? Ya tidak saja, tidak itu saja. Banyak sekali yang dijual, banyak sekali yang dipasarkan, sehingga nenek moyang kita itu dulu menyampaikan Islam dengan cara berdagang itu tadi, itu yang paling mudah, sehingga menarik minat orang-orang negara luar untuk berini dengan kita, untuk berniaga dengan kita. Jadi kan Indonesia terkenal dengan para pedagangnya. Kalau Indonesia terkenal dengan para pedagangnya, berarti kan sumber kekayaan di Indonesia itu banyak. Indonesia kaya kan? Akhirnya saya mau dijual di Indonesia. Akhirnya para pedagang dari Gujarat, dari India, dari Arab, dari Persia itu datang semuanya untuk saling berniaga atau berjualan di Indonesia. Tetapi misi mereka yang jauh lebih besar dari itu adalah untuk menyebarkan agama. Itu yang paling mudah yang dilakukan masyarakat awam. Oke, mungkin dari ke-6 poin ini ada yang ditanyakan? Ya, Lila. Apakah dulu ada kurikulum seperti sekarang, atau bahkan dulu tidak ada kursi meja? Apakah ada kurikulum? Oke, kurikulum di dalam pendidikan ya, antara dulu dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin kita sudah tidak asing dengan kata kurikulum. Selalu ada kurikulum dari setiap fasenya, ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 13, sekarang ada kurikulum apa yang terbaru? Merdeka. Ada kurikulum merdeka. Lalu apa bedanya dengan zaman dahulu? Apakah zaman dahulu ada kurikulum juga? Pastinya ada. Sama-sama punya kurikulum. Namun mungkin istilahnya bukan kurikulum. Jadi istilahnya itu hanya aturan-aturan yang harus ada di dalam pendidikan. Misalkan kita baca di sini ada pesantren. Jadi dari dulu pesantren itu sudah ada. Pesantren sudah ada. Salah satu lembaga pendidikan yang paling efektif dalam pengembangan Islam di Indonesia. Arti kata pengembangan pondok pesantren itu sudah pasti mencakup kurikulum. Kita kembali ke pernyataan tadi bahwa strategi itu berbanding lurus dengan keberhasilan. Nah, di sini pengembangan pondok pesantren itu tergantung kurikulumnya. Kurikulum dulu mungkin mengharuskan siapapun yang ingin nyantri, misalkan anak saudagar tetapi dia masih bukan orang Islam, mungkin orang Hindu gitu ya, zaman dulu orang Hindu.
tetapi dia menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan. Maka kurikulum yang ada, dia harus masuk Islam terlebih dahulu, baru bisa diterima menjadi santri. Jadi dulu itu ada kurikulum, tapi tidak tertulis seperti sekarang. Kalau sekarang kan tertulis. Sekarang ada launching, sekarang ada pelatihan kurikulum lengkap. Kalau dulu tidak ada. Dulu itu ya pokoknya jalan, tetapi tetap ada kurikulum. Jadi kurikulum itu apapun yang mengikat di pendidikan itu namanya kurikulum. Bisa dipahami ya, Mila? Yang lain bisa dipahami? Artinya sama-sama ada kurikulum. Ya. Tasawuf ini lebih kepada ibadah kita yang kaitannya dengan Allah, dengan Tuhan, tetapi tidak hanya kita membawa gerak batin, gerak fisik, tetapi ada olah jiwa di sana. Jiwa itu bagaimana? Jiwa itu nafsu mutmainnah atau nafsu yang telah Allah berikan kebaikan-kebaikan. Jadi misalkan ketika kita sholat, perbedaan orang yang biasa sholat dengan orang sufi itu beda. Jadi kalau orang sufi itu seakan-akan benar-benar menghadap Allah, benar-benar tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi tasawuf itu benar-benar mengikat antara hati kita dengan Allah. Makanya salah satu sufi atau orang yang melakukan tasawuf itu pernah menghentikan atau dahulu seperti ini. Aku tidak ada, diriku ini tidak ada. Yang ada adalah dia mengklaim dirinya tidak ada. Saya bukan Winda, misalkan. Saya bukan Winda, saya bukan Naila. Yang ada dalam diri saya adalah Tuhan saya. Itu bukan musyrik ya, bukan syirik. Tetapi memang pemikirannya orang sufi seperti itu. Artinya sifat-sifat yang ada pada Allah itu harus ada pada diri kita. Misalkan Allah punya sifat pekerja, Allah mempunyai sifat pemalu, Allah mempunyai sifat pemaaf, penolong. Maka dalam diri kita adalah sifat-sifatnya Allah, tidak ada nafsu-nafsu yang lain. Berarti mustahil kita mencuri, mustahil kita bodoh. Adalah karena kita harus terus belajar. Jadi apa yang ada dalam diri kita adalah cerminan dari sifat-sifat Tuhan. Jadi biasanya tasawuf. Benar-benar tidak ada dunia ini fana. Dunia ini fana. Yang abadi hanya Allah. Itu adalah strategi dakwah yang ada di Indonesia. Baik, sampailah kita di akhir materi di bab 1 ini. Tentu kita harus sama-sama memahami ya, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni ada peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Tentu sebelum kita memahami peran Wali Songo, kita harus tahu dulu strategi, lalu kemudian fase penyebaran Islam di Indonesia, agar nanti ketika kita menyelami lebih dalam apa saja yang dibawa Wali Songo, kita sudah tahu dasarnya. Jadi kita tahu siapa saja yang menyebarkan agama Islam, kita tahu apa yang dilakukan para wali kita dulunya agar Islam berada di Indonesia. Jadi kalau kakak simpulkan di sini, bahwasannya semua dari 6 elemen strategi ini semuanya penting, semuanya berperan. Tidak ada yang pendidikan tidak terlalu penting, yang penting seni budaya. Lalu kemudian tasawuf tidak terlalu penting karena hanya dilakukan oleh para wali. Masyarakat awam tidak tasawuf misalkan. Padahal semuanya penting, karena tasawuf itu tidak hanya soal ibadah. Pendidikan tidak hanya ketika ada di bangku sekolah, semuanya penting. Dari 6
6 strategi ini kakak harap semuanya dihafal. Jadi ada 6 elemen penting, ada 6 strategi, minta tolong dihafal. Lalu nanti kemudian sama-sama bisa merefleksikan. Oh, ini yang dibawa oleh Songo, oh ini yang dibawa Syekh ini yang dibawa Syekh ini. Kira-kira kakak tanya sekarang di sini, kira-kira dalam dunia seni budaya siapakah yang paling menonjol peranannya dalam soal penyebaran agama Islam? Ya, Sunan Kalijaga. Karena beliau itu membawa apa? Memainkan wayang. Jadi strategi beliau membawa seni wayang. Dulu itu kan wayang mungkin masih menjadi permainannya orang Hindu-Buddha. Lalu kemudian Wali Songo membawa cerita-cerita yang Islami kemudian dipertontonkan kepada masyarakat dengan syarat tiketnya itu harus membaca syahadat. Jadi otomatis masuk Islam. Yang masuk Islam boleh non. Jadi salah satu strategi ya atau politiknya Sunan Kalijaga. Keren ya wali-wali kita. Ada yang bisa main wayang? Nah, tidak. Ada yang bisa main wayang? Wayang kotak-kotak. Bisa. Wayang kotak-kotak. Tidak bisa. Gak bisa ya, padahal itu adalah salah satu budaya yang harus dilestarikan. Kakak bisa. Susah. Kakak bisa. Kalau ada, kakak mau ikut. Misalnya kakak belum pernah ketemu sama pagelarannya. Biasanya yang kental itu ya kayak di Solo, di Jogja, di tanah Jawa itu ya. Tidak ada yang mengajari. Iya, karena tidak ada yang mengajari. Karena kalau ada kita mau boleh. Yang Solo Kak. Belajar di sini. Ya paling tidak kita nonton dulu ya. Kita nonton di YouTube, kita nonton di televisi, sering juga ada. Bisa kalau pulangan. Sana banyak. Gitu ya. Jadi silakan dipelajari dari 6 elemen strategi ini. Teman-teman silakan pahami betul. Karena sebelum kita beranjak ke peranan Wali Songo, K6 ini akan kalian temui di materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah peranan Wali Songo. Peranan Wali Songo, silakan ini 6 ini dipelajari betul. Kalau bisa sumbernya jangan hanya buku. Silakan juga cari-cari di perpus, sering juga di Google, nggak apa-apa. Itu biar wawasannya tambah luas ya. Jadi mungkin itu saja bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan waktunya istirahat sekarang. Bisa baca doa kayak biasanya. Nanti kakak tambah doa kafaratul majelis. Ini dan doaan. Bismillah.